mempertahankan posisi mereka atau bahkan Dewa United yang akan makin terpendam ke bottom klasemen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari menuju ke hutan Land of Dawn. Kembali dengan tank jungle-nya Barat berhadapan dengan Fredrin. Power dari Retribution. Kalau Lasit sih masih dipegang Fredrin harusnya. Setuju. Tapi immune-nya ini loh ganggu banget. Iya ya, apalagi kalau misalkan timingnya tepat ya. Detonators welcome menuju ke Gary ketika memang Gary-nya sedang ngumpulin stack. Dan itu bakal menjadi free retribution untuk Anavel. Karena ketika kita ada di dalam tubuh dari Barats, ditelan bulat-bulat oleh Barats, kita nggak bakal bisa menggunakan retribution. Oke. Konsep dari kedua marksman-nya ini sama-sama asuransi late game. Tapi jujur ya memang kalau late game akan diunggulin sama Nathan sih dari WoW. Oh my god, matching mania mantap. Dreams tiba-tiba mengagetkan seluruh MPL Arena dari arah rumput. Lim, oh jantung lumayan -1 untuk Super Rawat Supriyadi. Makanya ngebait Purify juga. Tapi dari emblem nih Be, udah mulai dengan emblem supportnya. Ya, pull yourself together dan tidak melupakan Case. Flicker. Mancing mania mantap untuk kedua kalinya Dreams memang tidak bisa dipungkiri dari dia berkarir di MPL Indonesia. Memang untuk Iron Hook-nya punya power percentage yang tinggi. Bahkan presentasinya bisa terus meningkat. Untuk sekarang 2 dari 2 hook sudah connecting semuanya ke anak-anak dewa. Masih 100%. Dan dua-duanya berhasil mancing spell. Itu yang paling penting. Iya, Flicker, Purify, terpicu semuanya ketika nanti ada di setup turtle. Yang rugi sih Case banget sih Prof. Iya pasti, karena dia bakal bisa digangguin sama Dreams nanti ketika di level yang keempat. Apalagi dia bawa pull yourself together. Jadi flickernya bakal bisa lebih sering di spam. Ketika mereka semua tahu Super Rawat Supriyadi tidak memiliki Purify Gaming, mereka melakukan gacha di arah bottom lane. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit gambling yang dimana pergerakan terhadap Super Rawat ini kalau dia tumbang, dia bisa dapetin ke arah turtle, dia akan dapetin banyak banget. 2 bahkan bisa turtle, bisa ke arah gold lane-nya. Cuma dengan kondisi sampai saat ini, kita melihat persentase untuk mendapatkan turtle masih berada di arah pasukan anak dewa. Mencoba dilahap begitu saja, berhasil mendapatkan dan bahkan Vexan dengan item naga dia melakukan semua netralisasi. Meskipun begitu, mereka mengakui first blood berada di tangan dari tim dewa. Kehilangan the power of retribution, tapi Gary akan menjadi sosok selanjutnya. Meskipun begitu, Cloud berhasil mencoba melakukan sedikit cancellation terhadap turtle. Tapi membuat dewa tidak kenal kendor. Oke, 2 ditukar 2 namun Turtle kembali di setup lagi. Vision sudah diberikan tapi kayaknya masih bisa diambil. Oh masih bisa diambil. Karena kita bakal melihat kali ini Turtle pertama di tangan dewa. Sedikit pause Profesor KB. Ternyata gacha yang dilakukan EVOS Glory di arah bottom lane membuat sedikit chance Dewa United mendapatkan turtle pertama mereka. Ya, informasi ada 4-man move ya, tadi di bagian gold lane. Bahkan hanya memicu untuk kuat dengan menggunakan Battle Mirror Image saja. Jadi kayak nggak terlalu banyak resource yang keluar lah di area bottom lane. Bahkan untuk sekarang harusnya Watt ready lagi dengan Purify-nya. Dan ketika kita melihat tadi di turtle yang pertama, team fight yang terlalu chaotic. Karena ada Minion Fury juga. Thanks to Drian karena dia menyentuh ke level yang keempat. Dan Dreams belum sempat bisa melakukan cancellation. Karena dia belum punya Bloody Hunt. Tapi tadi gerakan Case juga lumayan oke sih. Dia sadar dengan spell dia yang masih gak ada, masih cooldown. Dia main safety banget, dia jalan dari belakang, muter sedikit. Tapi ya memang akhirnya ada pertukaran 2 ditukar 2. Ya, 2 tukar 2 tapi it's okay sih. Dapetin turtle juga sebagai bonusnya Lim. Apalagi Gary sih. Mungkin ini juga yang menjadi concernku dengan Gary ya. Karena emblem yang dia ambil untuk talent 3-nya itu adalah Concussive Blast. Jadi kalau kita ngomongin soal emblem support, lagi dan lagi Lim kita kembali ke Breast Smite. Yang sangat-sangat efisien dan sangat-sangat bersinergi dengan adanya heal evac dari emblem support. Karena cooldown reduksinya tinggi, heal evac-nya juga oke. Apalagi kalau mungkin nanti item pertamanya dari Gary adalah Garden Helmet. Ditambah lagi dengan Oracle, dia bakal makin powerful dan kayak memaksa EVOS Glory untuk bikin item-item life band secepat mungkin. Betul banget, cuma yang mungkin harus mulai diperhatikan sedikit adalah mereka cukup tidak aware dengan Fluffy tadi kalau misalnya kalian sadar. Karena Fluffy melakukan zoning out-nya bukan di early, bukan seperti Dixon. Langsung munculin vision-nya, ada Dixon di sini, langsung pakai Brave Fighters dibuka di depan sana. Ya kita jelas tahu Dixon mencoba melakukan zoning out, tapi Fluffy dia penetnya pelan-pelan dia masuk dan tapi dia fokus ke arah belakang. Sayangnya bukan Gary yang tumbang. Tapi thanks to Dixon juga ya, dia menahan banyak banget deal damage yang diberikan termasuk dari Cloud dengan Eternal Guard-nya.
Padahal udah kena knock up berapa kali tuh dia tuh. Detonanya pun dimakan Detonanya pun dimakan tadi. Detona welcome menuju ke Dixon, semuanya menuju ke lapu-lapu. Di segala-galain itu benar-benar ditangkap, di-capture baik-baik oleh Dixon. Oke, menarik sekali ya. Itu masih di turtle yang pertama loh. Bayangkan nih, dengan tidak ada 2 spell penting dari teman-teman Dewa United masih bisa dapetin turtle-nya. Kalau seandainya nanti tim fight-nya ditarik lagi sampai ke mid game nih Be. Yes. Dengan power spike 2 item, Marksman harusnya masih dipegang Cloud dong. Iya, setuju. Karena lagi dan lagi ya kita ngomongin soal area of evac. Bagaimana dampak dari Cloud juga. Dia bisa menjalankan laning jauh juga. Dan kalau kita ngomongin soal Nathan, jadi kayak dipaksa untuk bikin Win of Nature. Yes, tapi Item kalau kedua, Item, kayaknya kecepatan gak sih? 3. Tapi butuh sih dia. Iya Item kan? ketiga sih, tapi kenapa item ketiga? Karena kita sebentar lagi akan memasuki hutan lane of down yang akan dicabik-cabik oleh EVOS ataupun Dewa United Esports. So, back to the lane of down. Oke, mungkin kalau dari Expilan power clear-nya nih yang harus diperhatikan juga. Ya balik lagi lapu-lapu dengan skill area yang lebih enak untuk melakukan clear terhadap wave. Ini bakal lebih cepat juga untuk melakukan team fight. Apalagi turtle masih di atas nih. Land of Down kita kembali dan dengan keadaan gold yang tidak begitu jauh berbeda banyak. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Brands, karena mungkin di sini posisinya juga dia sudah mendapatkan Vader of Heaven. Jadi ada tambahan lagi untuk power spike farming dengan perbedaan gap 1 level. Ya thanks to Turtle tadi ya tentunya membuat Dewa sedikit lebih unggul secara level. Oke, tapi lihat hanya 2 suara kali ini yang berada di tangan dari Dewa. Sedikit gelap nampaknya untuk para pasukan Dewa untuk bisa mendapatkan kemenangan ini. Karena memang dari historical EVOS benar-benar sangat menggigit. Apalagi kemarin kita melihat pertunjukan permainan yang sangat kuat dari EVOS. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Rata-rata pun 2-1 tadi kan. Ya, betul sekali. Dan bahkan memang ini yang dibutuhkan oleh para pasukan Dewa United, anak Dewa. Mereka harus mendukung dengan penuh karena di saat di bawah, siapa lagi kalau bukan fans mereka? Iya. Yang penting didukung lah ya apapun kondisinya. Regroup yang cukup cepat. Dewa United mereka stick up 5 dan itu cepat banget loh. Iya, benar banget. Setuju banget karena ini mereka ingin melakukan buying time supaya Super Out Supriyadi memiliki space untuk farming. Mungkin kalau tidak menuju ke arah Brands, tapi setidaknya frontliner dari para pasukan EVOS bisa dirontokkan sedikit. Nampaknya kita melihat sebuah pergerakan dari para pasukan anak Dewa untuk bisa mendapatkan tartar depan sana. Flavi, damage yang harus mulai dikalkulasi, tapi Flavi bisa dikeluarkan ditelan oleh sosok seorang Narvel dengan dan Dixon. Gak bisa berbuat banyak, Minan Fury berhasil mendapatkan double stun, tapi Narvel the power of Flavi masih gagal. Giri dengan sangat tenang tampaknya berhasil mendapatkan sosok Narvel kah. One last hit, Narvel nampaknya kali ini berhasil selamat. Body block by Falcon, save the day for this time. Iya, tapi harus merelakan turtle-nya juga karena membagi resource tadi nampaknya dari EVOS. Iya, dan permainan dengan formasi 3-2 EVOS mengambil resiko karena memang Dreams di sini posisinya hanya untuk membuka vision untuk Brands. Dan permainan conceal play dengan gocekan yang cukup menarik dari Dreams. Ya, nampaknya tapi kali ini Dreams tidak memiliki sebuah flicker, tapi Brands harus melakukan coverisasi di arah bottom lane. Mencoba untuk menyelamatkan Dreams, Iron Hook for nothing. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk para pasukan EVOS. Mereka harus merelakan setidaknya pulang dengan selamat. Udah the best thing yang bisa mereka dapatkan. Iya, mungkin kalau konsep di awal ini inisiasinya Dewa lebih pasti ya daripada inisiasinya EVOS. Ya, thanks to Minion Fury juga dari Drian yang selalu membuat bagaimana team fight ini selalu dimulkan bagi anak-anak Dewa. Dan kalau kita melihat dari urutan pertandingan tadi ya, yang dimana kalau kita ngomongin soal early game, memang masih ada Minotaur, tapi untuk team fight yang nanti akan dijalankan kembali dari EVOS Glory, mereka harus lebih memperkuat lini dari setup turtle-nya. Karena 3 kali loh turtle-nya di bagian top lane. Dan Brands masih belum mau melakukan rotasi menuju ke bagian top lane. Karena memang pattern farm terbaiknya ada di bawah. Gak ada babysit untuk Brands. Iya. Gak ada babysit untuk Brands. Jadi Dreams harus milih nih, mau main 3-2 atau 4-1. Karena kalau misalkan main 3-2 ya resikonya mereka harus melepaskan turtle ini. Keputusan yang sangat baik, bahkan Gary gak berhasil didapatkan gold buff di bottom lane. Tapi dengan adanya kondisi rotasi yang terjadi, oh my god, ini harus ada satu hal yang mereka mengerti loh. 5 orang rotasi karena Dixon tadi terlihat oleh Cloud. Iya. Itu fatal banget ketika Turtle berada di atas. Iya, Itu iya. fatal. Jadi mereka bisa setup kalau mereka mau ya dengan vision yang mereka miliki. Tapi lihat Dreams. Ketika Dreams ditangkap all in dan bahkan masih selamat. Super Awat gagal dengan Battle Mirror Rematch yang menyelamatkan 1 point kill. Kerugian short skill yang cukup banyak kali ini. Rotasinya terlihat dengan sangat jelas. Meskipun begitu mereka berhasil mendapatkan 1 turret di arah bottom lane. Oke. 5-man move nih Lim, kelihatan banget Five gimana man move caranya mereka untuk nutupin dengan Minotaur.
Makanya kan setupnya juga langsung cepet banget loh. Regroupnya juga lihat, sudah hadir 5 member dari Dewa. Oke, tapi di depan sana kiri mencoba untuk menangkap seorang Anavel. Iron Hook masih mana masa tapi ternyata tertelan. Blessing from Superawat Supriyadi. Meanwhile Brans is coming. King Brans memberikan damage yang sangat besar. Tapi nampaknya di sana Perfector tetap di tangan para pasukan anak Dewa. Tidak bisa dibendung, kan Anavel nggak punya jalan untuk masuk. Hampir saja tertarik tadi dan sepertinya ada sedikit miskomunikasi di mana skill besarnya bertabrakan. Iya, dan ditambah lagi tadi kalau kita melihat ya Anavel yang benar-benar berada dalam keadaan terkena pressure, terlalu banyak resource yang masuk dari anak-anak Dewa dan membuat EVOS Glory kayak harus kehilangan momentum. Mancing mania mantap! Tempatkan Gary! Masih ada the power of retribution menyelamatkan dirinya. Gary! One last hit, Gary still survive! Wow. Luar biasa permainan dari anak Dewa. Mancing mania yang tidak di all in dan sebenarnya mereka tidak memiliki damage yang cukup. 1 tetes darah lagi tadi thanks to Emblem Support, Emblem Support, Apresius Red itu udah lengkap banget untuk mengcover HP yang begitu banyak dari Fredrin. Tapi balik lagi nih, dengan keuntungan 1.500 gold, anak Dewa yang sudah mendapatkan Perfect Turtle harus terus memberikan pressure sebelum nantinya Dreams yang malah aktif dengan permainan pick off-nya. Karena kalau misalkan anak Dewa nggak berlima keadaannya, mereka bakal kemakan semuanya oleh Fluffy dan juga Dreams. Mungkin buat penonton di rumah yang cukup mengerikan, nama yang cukup horor adalah Brans di sini. Brans Tapi sebenarnya yang paling horor adalah Dreams. Dreams yang paling menakutkan. Di rumput, semakin Franco tidak terlihat di lane, semakin Franco tidak terdeteksi pergerakannya, itu adalah Franco yang paling seram. Itu dia, pressure-nya Franco itu memang ketika dia lagi nggak muncul, itu bakal bikin was-was semuanya bahkan di semua lane juga. Tapi lihat inner turret, Mau tidak mau super awat, Lim harus mengeluarkan split push ya karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan kalau di arah metode late game dia nggak punya power of split push. Jatuhnya kayak ngegelapin mapnya EVOS Glory juga gak sih? Kayak mereka dapetin top turret agar nantinya bisa berjalan dengan formasi 3-2. Sekarang kayak malah Dewa yang bermain dengan 3-2 loh. Posisinya malah mereka bisa memberikan pressure di lane jauhnya. Apalagi Wattnya udah punya 3 item, komplit banget ditambah dengan Corrosion Sight. Tinggal gimana caranya nanti dia ngedeny magic damage-nya dengan Rose Gold kah, dengan Athena Shield kah? Karena kayaknya next item bakal menuju ke Malefic Roar. Permainan front to back akan bisa dijalankan. Balik lagi untuk sampai saat ini. Memang mereka berhasil mendapatkan Perfect Turtle tapi Anavel tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan Eternal Agat. Bakal ditutup begitu aja oleh sosok seorang Case dan membuat Anavel jauh dari Lord. Mendapatkan Lord tanpa ada hambatan dan final slash from Fluffy. Mencoba untuk memaksa team fight. Overextend. Adrian. The double stun telah didapatkan Fluffy. Ternyata Blazing Red from Super Out Supriyadi. Berhasil dengan matching mana mantap. Purify Gaming Cyberday dan Anavel ter-take down. Membuat EVOS kehilangan 2 player di saat Lord bergerak menuju ke arah top lane. Kerugian berganda kali ini sang macan putih sepertinya agak sedikit ragu. Inisiasi yang dimulai dari Fluffy gak bisa maksimal. Ya, Flicker final slash di saat teman-teman anak Dewa mendapatkan Lord yang cukup penting. Objektifnya jadi bertambah dan kali ini keuntungan dari 1.500 meningkat ke 2.600. Bahkan kalau dari segi item sudah ada Legend Sword. Ini akan membuat Watt makin mendekati Malefic Roar dan tentunya akan membuat Anavel makin lebih bonyok lagi ketika ditembak bersama dengan Dexter. Tadi sebenarnya perhitungan dari Fluffy adalah mereka mungkin mendapatkan Lord, tapi kalau ada Final Slash kita dapetin banyak hal. Tapi Gary dengan adanya Apres Sword yang tidak memiliki banyak darah abu-abu di sana, tidak memberikan pressure terhadap Brans. Masih coba untuk bertahan, tapi ini dia the power of Nathan. High ground defender yang sangat kuat, ditambah lagi mereka juga memiliki Vexana. Itu dia, clear dari Lord. Kalau Nathan ya, apalagi udah full item ya. Wah itu bakal cepet banget. Itu sampai Lord Evolve pun bakal cepet. Oh cepet. Cepet banget. Sampai nanti Lord ke-9 juga cepet. Masih cepet ya? Masih cepet, benar. Ya. Tapi ngomongin Lord ke-9, ngomongin juga placement nih. Dewa seolah dapat buff tambahan ketika mereka benar-benar seolah main nothing tulus nih. Nothing tulus. Main lepas. Iya kan? Dan itu yang mungkin dibutuhkan ketika kita ngomongin soal minggu-minggu akhir. Ngomongin player gold by UBS Gold juga, Watt masih memimpin. Disusul oleh Brans karena memang Brans posisinya di sini dalam keadaan lose condition. Dengan perbedaan gold 3.700 dari timnya. Tapi Brans masih bisa keep up dengan 3 item. Dan dia langsung menuju ke Holy Crystal harusnya selanjutnya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kita berbicara dari awal tadi. Dan bahkan MPL Indonesia Season 13 adalah mimpi buruk bagi player-player yang ada di dalamnya. Karena terlalu keras dari mulai klasmen, dari mulai seluruh tim. Gak ada yang bisa terbaca. Benar-benar mimpi buruk untuk seluruh player yang berada di peringkat 3 ke bawah. Dan banyak banget faktornya untuk kita melihat bagaimana klasmen ini yang silih berganti dari musim ke musim. Dari minggu ke minggu. Kayaknya ini yang benar-benar paling kompetitif. Paling mimpi buruk.
Iya, kelihatan Mengerikan. ya. Ya itu karena semua tim punya kesempatan Bang. Semua punya kesempatan, semua tim sangat kuat. Bahkan kita tidak pungkiri EVOS 2 kali nyicipin zona merah. Iya. Kita ngomongin yang sedang bermain saat ini. Mereka nyicipin zona merah, bahkan Dewa sempat berada di atas. Itu dia, makanya apakah memang ini saatnya dengan Dewa yang draft back to basic lagi. Dia kembali dengan full hero yang menjadi powernya mereka. Mungkin bisa aja memang ini adalah jawaban dari ya segala yang dilakukan Dewa selama ini. Oke, bermain dengan stack. Karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa dimanfaatkan dari Anavel. Dengan pasif dari big guy-nya. Karena memang minionnya di freeze. Jadi kalau seandainya Anavel berdiam diri di dalam base dari EVOS Glory. Dia bakal menjadi dinosaurus yang kecil sekali. Dina kecil. Dia bakal kehilangan stacknya. B, kalau misalnya Barat gede kayak gimana B? Detona. Salah. Kayak gimana? Barat. Wah kayak gitu. Kalau Barat kecil, Barat. Oh. Jadi maksud suaranya yang kecil ya, Suaranya boleh. yang Tapi kecil lordnya nggak kecil sih ini Bang. Oke, langsung dimakan begitu saja Dixon dengan Prefectors kembali lagi menjadi sebuah tulang punggung keluarga. Free Turtle dan no free juga Lord 2 kali secara berturut-turut membuat Anavel bahkan gak punya jalan untuk masuk. Cuma ada satu jalan menuju ke arah base dengan kematiannya. Turtle free, Lord free 2 kali. EVOS Glory gak punya jalan untuk masuk dan mungkin jawaban atas ini adalah Digi seperti yang Profesor KB bilang. Perfect objektif Dewa United dengan bermodalkan sisi area yang besar. Mereka bisa secure bahkan sampai di Lord yang kedua. Ya, ngomongin Lord yang kedua, sebenarnya lagi dan lagi masih ada Nathan dari Brans. Dia sangat-sangat mampu untuk menahan gempuran dari Lord walaupun ada 3 push dari 3 lane yang berbeda. Let's see defense seperti apa yang ingin dimanfaatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Oke, Brans, the power of high ground defensive retribution. Entropy menuju ke arah belakang Lord dengan sangat sigap. Astaga. Dan bahkan darah dari turret belum tersentuh sama sekali. Thanks to King Brans. EVOS Glory masih punya nafas yang sangat panjang. Dia cukup berani sih tadi ngepok dari arah depan. Ya dia taruh di belakang dari bayangannya masih cukup aman. Ya, kalau menurut gue itu kesempatan yang mereka harus lakukan. Karena di sini dari para pasukan tim Dewa, mereka nggak punya Kaja, mereka nggak punya Surprise, mereka nggak punya Franco. Iya, yang mereka punya adalah Watt dengan full item, Be. Sedangkan Brans masih 1 item lagi menuju Wind of Nature nampaknya. Iya, penutupnya adalah Rose Gold Meteor ya. Yang membuat nantinya Watt memiliki magic reduction sedikit, magic defense sedikit. Agar damage dari Brans juga tidak bisa masuk seutuhnya. Tapi kalau kita lihat dari Brans juga kayaknya dia akan menuju ke Wind of Nature. Karena tadi sempat ada Vampire Melee yang menjadi salah satu item lifesteal. Walaupun mungkin efeknya kecil tapi setidaknya akan membantu bagaimana Nathan untuk bertahan hidup dengan basic attack-nya. Balik lagi ke permainan dari EVOS Glory, mereka bawa Franco. Sangat wajar sekali kalau seandainya Dewa selalu berjalan berbarengan. Karena nggak mau ada yang kena pick off dari Iron Hook ini. Oke, bakal coba ditarik begitu saja. Retribution telah dikeluarkan. Dan mungkin yang harus kita hadapi adalah satu hal. Aku malah melihat chance untuk kemenangan EVOS lebih tinggi saat ini. Karena kita sudah memasuki waktu mid to the late game, waktu Indonesia bagian Barat. Iya, sebenarnya karena memang Nathan ini yang mampu menahan terus-terusan dari wave-nya. Yang akhirnya membuat mereka tuh bisa catch up gitu loh dari segi gold. Ya, dan ngomongin momentum, ya ada Franco dari tadi. Kalau kita ngomongin pick off dan team fight berkelanjutan, ketika ada Bloodhound, siapapun bisa di meltdown oleh Nathan. Dan Dreams sama Brans kayak harus saling jalan berbarengan. Biar mereka bisa saling follow up juga. Karena kalau dari segi item, ya ini dia, Watt udah full secara sepenuhnya. Tapi cuma beda gap 200 gold aja. Dan Nathan dari Brans. Dari tadi mendapatkan farm yang cukup efisien. Karena dia ngelakuin clearnya sendirian. Yang lainnya benar-benar hanya ngebukain map untuk Brans. Walaupun di sini Watt udah full item dibanding Brans. Tapi sorry to say, Brans ini lebih power dibandingkan Cloud-nya. Kalau udah selesai Wind of Nature. Yes, jadi ini yang sangat dibutuhkan dan bahkan kalaupun ini Wind of Nature belum dimiliki Brans. Dengan kondisi seperti ini bermain dengan front to back dan Awat tidak bermain ke arah backline. Itu nggak bisa dipungkiri. EVOS memiliki percentage win team fight-nya berada di atas 50%. Iya, masih ngandelin mistake juga sih sebenarnya kalau ngomongin winning condition dari EVOS. Lord ini di kontes atau enggak, Be? Kayaknya kalau misalkan di kontes, Gue sih kontes ya. gak boleh buru-buru aja sih. Karena lagi dan lagi mereka harus buka tim fight duluan. Oke, Kes, Maximannya mata tercancel begitu saja menuju ke arah belakang. Lihat, Dibalikin. langsung membalikan kembali kanan dan bahkan Flavi. Pada selesai satu orang Blazing dan Perawat Supriyadi. Berhasil ditelan, dimakan bulat-bulat. Oke. Tapi di arah belakang, dengan adanya Dixon Brand. Hilang, looking for wipeout. Dreams
Games mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka tidak ada lagi high ground defender. Tidak ada lagi kali ini pasif untuk base di arah tengah. Base-nya pecah. Dan para pasukan dari tim EVOS mereka masih terlalu lama untuk bisa membalikan kembali keadaan. Gary menangkap ke arah Cloud9. Dan selesai semua. Ini bencana. EVOS Glory di game pertama terkena wipeout dan anak dewa bermain dengan nothing tulus take the game one. Sang gladiator di game pertama mengamuk nampaknya, bahkan sang macan putih tidak